mengatakan bahwa dia buru-buru melihat Daron yang sudah sekarat dan tidak bisa tidak bertanya, "Pak Renza, apakah Anda punya solusi untuk situasinya?" Tama memandang Daron dan kemudian menatap Sinta. Pada saat ini, Daron memang telah mencapai ambang kematian, hanya napas samar terakhir yang tersisa. Melihat bahwa baik Sinta dan Carlen penuh dengan permohonan, Tama tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mengeluarkan setengah dari Blood Dissipation Heart Saving Pill yang telah dia siapkan dari sakunya. Saat dia mengeluarkan setengah dari pil penyelamat jantung penyebaran darah, Sinta berteriak kegirangan. Semua pil pada dasarnya tampak serupa, dan dia berpikir bahwa yang dikeluarkan Tama adalah pil peremajaan yang telah lama dirindukan kakek. Memikirkan kembali efek ajaib dari pil tadi, hanya seperempat pil yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa kakek. Jika diberikan setengah pil, itu dapat memperpanjang hidup Anda setidaknya 6 atau 7 tahun, atau bahkan 10 tahun. Namun, ketika dia begitu bersemangat sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Tama, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Nona Fei, saya harus menjelaskannya terlebih dahulu, ini bukan pil peremajaan." Sinta terdiam sejenak, "Ini bukan pil peremajaan, Tuan Renza, lalu pil jenis apa ini?" Tama berkata dengan lembut, "Ini adalah pil penghemat darah yang menyebarluaskan. Kemanjurannya lebih buruk daripada pil peremajaan, tetapi setengahnya sudah cukup untuk menyelamatkan kakekmu, dan bisa membuatnya tetap hidup selama 1 atau 2 tahun lagi." Ketika Sinta mendengar ini, hatinya tiba-tiba menghela nafas lega. Sekarang dia tidak berani berharap kakeknya dapat meningkatkan harapan hidupnya 10 tahun. Selama dia bisa selamat dari rintangan ini, dia akan beruntung. Jadi, dia berlutut di tanah dan bersujud pada Tama sambil berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, Tuan Renza, karena telah menyelamatkan hidup saya." "Terima kasih, Tuan Renza. Di masa depan, aku akan menjadi sapi dan kuda untuk membalas kebaikanmu yang besar." Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh dalam pidatonya, "Saya tidak membutuhkan Anda untuk melakukan hal-hal ternak dan kuda untuk membayar saya. Adapun pil hemat setengah darah ini, di satu sisi, aku tidak ingin berutang budi padamu. Di sisi lain, itu juga karena baktimu. Setelah kakekmu meminum setengah pil ini, kamu dan aku tidak saling berhutang." Hati Sinta menegang dan dia ingin menjelaskan sesuatu, tapi melihat nafas kakeknya yang semakin lama semakin lemah, dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Renza." "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bangkit dan datang ke sisi Daron dan memasukkan setengah dari pil penyelamat jantung yang menyebarkan darah ke mulutnya. Beberapa saat kemudian, Daron yang hampir kehabisan napas akhirnya membuka matanya perlahan. Namun, setelah menyelamatkan hidupnya, hanya sisa kecil dari kemanjuran setengah dari pil penyelamatan jantung pembuangan darah yang tersisa, yang hanya memungkinkan tubuhnya sedikit membaik. Jadi, saat ini, Daron masih sangat lemah, tetapi hanya untuk sementara tidak lagi mengancam jiwa. Saat dia membuka matanya dan melihat Sinta, lelaki tua itu dengan lemah memanggil, "Sinta." Setelah mengatakan itu, dia langsung berteriak kesakitan. Baginya, hidup ini telah menang dan tak terkalahkan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa, pada usia lebih dari 90 tahun, dia akan kalah di tangan putranya sendiri, dan kekalahan itu berantakan dan sangat menyedihkan. Dia melihat Carlen secara tak terduga juga, bahkan lebih malu, berkata, "Carlen kakak hari ini biarkan kamu melihat leluconnya." Carlen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Daron, kamu seharusnya tidak memikirkan apapun sekarang, cepatlah dan itu yang terpenting, tetap di perbukitan hijau. Jangan takut tidak ada kayu bakar Kamu ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Kamu harus menjaga tubuhmu terlebih dahulu." Daron tersenyum sedih, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, "Kakak, saya khawatir saya tidak akan hidup lama.
Apalagi yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya? Anak yang berdosa itu telah mengambil alih situasi di Amerika Serikat. Saya sekarang janda miskin dan sekarat. Apa yang bisa saya lakukan untuk melawannya? Sinta berkata, kakek, baru saja Tuan Renza memberimu setengah darah pil hemat jantung dispersion. Tidak hanya hidupmu tidak dalam bahaya, tetapi harapan hidupmu akan berlanjut setidaknya selama 1 atau 2 tahun. Mendengar ini, Daron menatap Tama dengan penuh semangat di samping Sinta dan bergumam, ini Tuan Renza. Tama menatap pria tua di depannya, yang sudah dalam keadaan pikun, tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, halo Tuan Fei, nama saya Tama Renza. Daron merasa tubuhnya memang sedikit lebih energi dari sebelumnya, jadi dia berjuang untuk bangun dan ingin memberi hormat kepada Tama. Tetapi Tama mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berbicara, Pak Fei, tubuhmu masih lemah, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Daron berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Renza, aku sudah lama mendengar namamu, hari ini akhirnya aku bisa melihatmu. Petik 2. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, jika bukan karena bantuanmu, aku mungkin sudah mati. Tama melambaikan tangannya, melihat ke samping ke arah Sinta, berbicara, jika Anda ingin berterima kasih, terimalah cucu Anda, jika tidak berutang budi padanya, saya tidak akan ikut campur dalam masalah seperti itu. Mengatakan itu, Tama menambahkan, ngomong-ngomong, aku juga ingin menyebut Tuan Carlen karena memohon untukmu. Daron mengangguk lembut dan menatap Sinta dengan air mata berlinang. Saat kakek dan cucu saling memandang, Sinta juga menangis terisak. Setelah itu, Daron menatap Carlen dan menghela nafas pelan. Kakak Carlen, masalah kakakmu ini telah membuatmu banyak masalah. Carlen berkata, mengapa kamu masih sopan denganku? Lagi pula, aku tidak banyak membantu. Ini terutama Tuan Renza dan Sinta yang membantumu. Daron sedikit mengangguk dan menatap Tama lagi, berkata dengan penuh rasa terima kasih, Pak Renza, kebaikan Anda yang luar biasa. Saya pasti akan mengingatnya, tetapi saya sekarang jauh di pangkuan, mungkin tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar membalas kebaikanmu. Tolong jangan salahkan. Daron tahu betul dalam hatinya bahwa mulai saat ini, dia hampir tidak memiliki apa-apa. Meskipun masih ada beberapa dana di rekening pribadi, tetapi dibandingkan dengan seluruh keluarga Fei, hanya 9 sapi dan seekor kelinci. Sebagian besar aset keluarga Fei tidak lagi relevan baginya. Tama berkata dengan acuh tak acuh pada saat ini, oke, aku menyelamatkanmu dan aku tidak membutuhkan imbalan apapun darimu. Dan kondisi fisikmu saat ini belum sepenuhnya pulih dan bisa hidup 1 atau 2 tahun lagi, atau 1 atau 2 bulan lagi, tetapi juga bergantung pada pemulihan Anda sendiri yang lambat, penyesuaian yang lambat. Daron menganggukkan kepalanya dan berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih, Tuan Renza. Terima kasih, Sinta juga berkata dengan hormat, Tuan Rena, terima kasih. Tama melambaikan tangannya dan berbicara, Tuan Fei, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Tolong jangan tutupi. Meskipun Daron tidak tahu apa yang ingin ditanyakan Tama, dia masih berkata dengan sangat tegas, Pak Renza, jangan khawatir, aku pasti akan tahu segalanya dan mengatakan semuanya. Tama sedikit mengangguk dan bertanya, Tuan Fei, aku ingin tahu, apa identitas Austin No. 099 yang menawar melawanmu di pelelangan, Austin? Mendengar ini, Daron menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Namanya bukan Austin, tapi ketika dia di luar, dia jarang menggunakan identitas aslinya. Mengatakan itu, Daron menambahkan, identitas aslinya adalah putra tertua dari keluarga Polen, Marshall Polen. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.